Malam itu begitu gelap, tak ada seberkas cahaya pun dari langit. Angin berdesir dingin, membawa bisikan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang sudah terjerat dalam kegelapan. Desa Kalisosok terbungkus dalam kesunyian yang mencekam. Langkah-langkah pelan seorang wanita tua mengisi ruang sunyi itu, tubuhnya tampak seperti bayangan yang melintas di jalanan berbatu. Obor di tangannya berpenda redup, hanya cukup untuk menerangi langkahnya yang semakin menjauh dari pemukiman. Wanita itu, Mbah Kartiem, sudah begitu dikenal di desa ini, namun tak ada yang benar-benar tahu siapa dia sebenarnya. Wajahnya tirus, kulitnya keriput seperti lembaran daun yang sudah lapuk, dan matanya cekung dalam, seolah menyimpan kegelapan yang tak pernah habis. Di desa Kalisosok, dia dikenal sebagai pemilik toko aksesori yang selalu ramai dibicarakan, tapi tidak banyak yang berani mendekat. Toko miliknya terletak di ujung desa, dekat dengan kuburan tua yang sudah lama ditinggalkan. Hanya ada sebuah bangunan kecil dengan pintu kayu yang berderit, setiap kali ada yang membuka atau menutupnya. Toko itu bukan toko biasa. Sejak pertama kali dibuka, desas-desus tentang kekuatan aneh yang dimiliki aksesori-aksesori di dalamnya menyebar dengan cepat. Lampu minyak yang tergantung di depan toko berayun pelan, seolah ada tangan tak terlihat yang menyambut setiap orang yang berani mendekat. Pendaran cahaya yang temaram itu membentuk bayangan yang seolah-olah bergerak, mengundang siapa saja untuk melangkah lebih dekat. Dari luar, toko itu tampak sepi, hampir terlupakan. Namun begitu seseorang melangkah masuk, udara di dalamnya terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang mengintai. Semua aksesori yang dijual, gelang, cincin, kalung diletakkan rapi di etalase kaca. Ragam aksesoris itu terlihat biasa saja, tak ada yang istimewa. Namun konon, siapapun yang mengenakannya akan mendapatkan rezeki melimpah, kekayaan yang datang dengan cara tak terduga. Mbah Kartiem selalu berkata dengan suara serak, "Ya, aksesori ini pembawa keberuntungan, tak ada yang tahu bahan pembuatannya. Tapi kalau kau mengenakannya, hidupmu akan berubah. Rezeki akan datang dengan sendirinya." Suaranya begitu meyakinkan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya memiliki kekuatan magis yang mampu mempengaruhi pendengarnya. Dari kalimat promosinya itu, banyak orang datang membeli aksesori yang dipajang di etalase. Mereka yang datang ke toko itu terbuai oleh janji manis Mbah Kartiem, sehingga tak pernah menanyakan lebih jauh tentang asal-usul aksesori tersebut. Tidak ada yang berani bertanya. Namun, ada satu hal yang semua orang tahu, tapi tak berani diungkapkan, keberuntungan yang datang dengan harga yang sangat tinggi. Mereka yang mulai merasakan efek dari kekayaan yang didapatkan, uang, harta, pekerjaan yang baik, tak pernah tahu bahwa ada sesuatu yang mengintai di baliknya. Yakni sebuah kekuatan gelap yang diam-diam mengikat jiwa mereka yang sudah terjerat. Mereka yang membeli perhiasan itu, sedikit demi sedikit akan merasakan perubahan mengerikan. Desa Kalisosok memang terkenal akan kisah-kisah mistis yang tak pernah usang dibicarakan. Kuburan tua di dekat toko Mbah Kartiem adalah saksi bisu dari banyak peristiwa yang terjadi di desa ini. Namun tak ada yang berani menggali lebih dalam, takut terjerat dalam misteri yang terlalu gelap untuk dipahami. Keberuntungan yang datang dengan harga murah, seperti yang dijanjikan Mbah Kartiem, selalu diiringi dengan kesedihan tak terlihat. Ada yang bilang, itu adalah jebakan makhluk-makhluk kegelapan, memanfaatkan keserakahan manusia. Beberapa orang sudah merasakan dampaknya. Mereka yang semula hidup biasa, setelah memakai aksesori dari Mbah Kartiem, berubah menjadi orang yang sangat kaya, namun ada yang hilang dari diri mereka. Mata mereka mulai kosong, tak ada lagi senyuman yang tulus, hanya ada keserakahan yang tumbuh semakin besar. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi dengan mereka setelahnya, karena mereka semua menghilang satu persatu, tanpa jejak. Desas-desus itu semakin berhembus kencang, tapi tetap saja, toko Mbah Kartiem tetap ramai dikunjungi. Ada yang berkata, kalau kau mendekati toko itu terlalu lama, kau akan merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Suatu makhluk yang selalu mengamati dari kegelapan. Seseorang yang membeli aksesoris dari Mbah Kartiem, seolah-olah akan menjadi bagian dari dunia yang berbeda, dunia yang tidak bisa dimengerti orang-orang biasa. Keberuntungan yang diberikan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan sesuatu yang harus dibayar dengan pengorbanan yang sangat tinggi. Ketika malam semakin larut, dan Mbah Kartiem berjalan menuju tokonya, wajahnya yang tirus menatap langit yang gelap. Obor di tangannya semakin redup, menyinari jalannya yang tak terhindarkan. Setiap langkahnya mengarah pada takdir yang sudah lama dituliskan. Desas-desus tentang toko Mbah Kartiem sudah menjadi legenda, tapi bagi mereka yang ingin mencari tahu lebih dalam, tidak akan ada lagi jalan pulang. Toko itu bukan hanya tempat perniagaan, melainkan pintu gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih gelap, yang siap menelan siapa saja yang berani masuk ke dalamnya.
Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita horor terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Di sebuah sudut terpencil desa Kalisosok, berdiri sebuah toko aksesori misterius bernama Warisan Sukma. Bangunannya kecil, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Di depannya, lampu minyak tergantung, berayun pelan ditiup angin malam, memancarkan cahaya remang yang lebih menyerupai bayangan. Mbah Kartiem, pemilik toko, dikenal sebagai sosok yang jarang berbicara kecuali jika ditanya. Perempuan tua itu selalu mengenakan pakaian serba hitam, dari kerudung hingga kain yang membelit tubuhnya. Wajahnya tirus dengan kerutan dalam, dan matanya yang tampak rabun, selalu menatap tajam, seolah-olah bisa menembus jiwa siapapun yang berhadapan dengannya. Desas-desus menyelimuti toko itu. Ada yang mengatakan aksesoris yang dijual Mbah Kartiem dibuat dari bahan-bahan tak lazim, bahkan mistis. Gelang, cincin, dan kalung di etalase kaca kecil itu tampak biasa, tetapi cerita di baliknya membuat siapapun bergidik. Konon, aksesoris yang ditawarkan tokonya akan membawa keberuntungan, tapi keberuntungan yang datang selalu dibayar dengan harga tidak murah. Seorang warga desa bernama Lina Karyono, tergiur oleh cerita-cerita menjanjikan itu. Ini karena toko kelontongnya yang sedang sekarat, sehingga dia merasa tidak punya pilihan lain. Malam itu, Lina memberanikan diri mendatangi toko Warisan Sukma. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara dedaunan yang bergesekan seperti bisikan yang memperingatkan agar dia berbalik. Saat Lina mendorong pintu kayu, suara derit panjang terdengar, mengiris keheningan malam. Di dalam, hanya ada sebuah meja kecil dengan lampu minyak, menerangi etalase yang berisi perhiasan. Mbah Kartiem duduk di belakang meja, tersenyum tipis. "Apa yang kau cari, Enduk?" tanyanya dengan suara serak, yang membuat bulu kuduk Lina meremang. Lina menelan ludah. "Saya dengar gelang di sini bisa membawa keberuntungan," katanya ragu-ragu. Dia mencoba menghindari tatapan Mbah Kartiem yang terasa menusuk. Mbah Kartiem tertawa pelan, suara tawanya seperti desis ular. Dia mengambil sebuah gelang dari etalase, terbuat dari benang putih yang dikepang dengan rapi. "Gelang ini istimewa," katanya sambil menyerahkan gelang itu kepada Lina. "Tapi ingat, setiap keberuntungan punya harga." Lina mengangguk tanpa berpikir panjang. Dia menyerahkan uangnya, mengambil gelang itu, dan cepat-cepat keluar dari toko. Saat sampai di rumah, dia langsung memakai gelang tersebut. Anehnya, malam itu dia merasa lebih tenang, seolah-olah beban berat yang selama ini menghimpit dadanya menghilang. Hari-hari berikutnya, bisnis Lina benar-benar berubah. Pelanggan datang silih berganti ke toko kelontongnya, dan uang mengalir deras. Lina merasa seperti hidup dalam mimpi. Tapi mimpi itu mulai berubah menjadi mimpi buruk, ketika mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari, pada hari ke-40 masa gelang itu menghiasi tangannya. Jeluk, jeluk, jeluk. Suara itu terdengar dari ruang tamu, seperti sesuatu yang melompat-lompat. Awalnya Lina mengira itu hanya tikus, tapi ketika diperiksa, tidak ada apa-apa. Malam berikutnya, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Lina yang awalnya berani, kini mulai merasa tidak nyaman. Dia memutuskan memeriksa ruang tamu, membawa sebilah pisau dapur untuk berjaga-jaga. Namun, saat sampai di ruang tamu, tidak ada siapapun. Hanya lampu gantung yang berayun pelan, menciptakan bayangan yang tampak seperti sosok melompat di dinding. Ketegangan semakin meningkat ketika Lina mulai melihat bayangan di cermin kamarnya. Awalnya hanya sekilas, seperti bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Namun, ketika menoleh, tidak ada apa-apa. Lina berusaha meyakinkan dirinya, bayangan yang dilihatnya itu hanya halusinasi karena lelah bekerja. Namun, kejadian aneh itu tidak berhenti di situ. Suatu malam, saat sedang menyisir rambut di depan cermin, sosok pocong muncul di belakangnya. Wajahnya membusuk dengan mata kosong yang menatap langsung ke arah Lina. Dia terkejut dan menjatuhkan sisirnya, tapi ketika menoleh, sosok itu lenyap. Lina mulai kehilangan tidur. Setiap malam, suara langkah dan penampakan pocong semakin sering muncul. Bahkan, dia merasa ada sesuatu yang menyentuh kakinya saat tidur. Rasa dingin seperti es menjalar dari ujung jari kakinya ke seluruh tubuh, membuatnya terbangun dengan napas tersengal-sengal.
Apa yang sebenarnya terjadi? Gumam Lina sambil menatap gelang di pergelangan tangannya. Ia mulai curiga, tetapi keberuntungan yang terus mengalir membuatnya ragu untuk melepas gelang itu. Dalam benaknya, dia berpikir, mungkin ini hanya ujian untuk menikmati keberuntungan ini. Namun, kejadian puncak terjadi seminggu kemudian. Lina sedang menonton televisi ketika listrik di rumahnya tiba-tiba padam. Gelap gulita menyelimuti rumah, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Kemudian, suara langkah itu muncul lagi. Kali ini, tidak hanya di ruang tamu, tetapi juga di lorong menuju kamarnya. Jeluk, jeluk, jeluk. Suara itu semakin keras, seperti ada yang sengaja menginjak lantai dengan tenaga penuh. Lina meraih ponsel untuk menyalakan senter, tetapi ponselnya mati total. Jantungnya berdetak kencang, dan ia merasa seolah-olah udara di sekitarnya menjadi lebih berat. Saat Lina mencoba berdiri untuk mengambil lilin, ia melihat bayangan di lorong. Pocong itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Sosoknya tinggi besar dengan kain kafan yang kotor dan berlumpur. Wajahnya dipenuhi belatung, dan bau busuk yang menyengat langsung memenuhi ruangan. Mata kosong pocong itu menatap Lina dengan intens, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Lina berteriak sekuat tenaga, tetapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Pocong itu perlahan melompat mendekat, dan setiap lompatan membuat lantai bergetar. Lina terpaku, tubuhnya kaku, sementara pocong itu semakin mendekat. Akhirnya, pocong itu berhenti tepat di depan Lina. Wajahnya yang busuk dan penuh belatung hanya beberapa inci dari wajah Lina. Dengan suara serak yang terdengar seperti berasal dari kedalaman bumi, pocong itu berkata, "Kau telah mengambil yang bukan hakmu." Lina terjatuh ke lantai, gemetar hebat. Pocong itu menghilang seketika, meninggalkan Lina dalam kegelapan dan bau busuk yang masih menyengat. Malam itu, Lina tidak bisa tidur. Dia hanya duduk di sudut kamar, memeluk lutut sambil menangis. Dia tahu, sesuatu yang mengerikan sedang menghantui hidupnya. Esok paginya, Lina ditemukan tetangganya, terbaring di lantai kamar dengan wajah pucat pasi. Gelang yang dibeli dari warisan Sukma masih melingkar di pergelangan tangannya. Sejak hari itu, Lina tidak pernah keluar rumah. Desas-desus tentang toko Mbah Kartiem semakin menyebar, tetapi justru membuat lebih banyak orang penasaran. Bisnis Mbah Kartiem kian menggeliat di sudut gelap desa Kalisosok. Tidak hanya Lina Karyono yang tergiur dengan keberuntungan dari aksesoris mistis, kini hampir seluruh warga desa penasaran dengan apa yang ditawarkan toko warisan Sukma. Desas-desus mengenai keberuntungan yang diraih Lina dan beberapa pembeli lainnya, menyebar seperti api yang melahap hutan kering. Setiap malam, deretan orang terlihat mendatangi toko kecil itu, meski lampu minyaknya hanya remang-remang. Mbah Kartiem dengan senyum tipis dan tatapan tajamnya, menyambut setiap pembeli dengan suara serak yang dingin. "Ambil yang kau suka, tapi ingat, keberuntungan ada harganya," katanya dengan nada penuh teka-teki. Tak ada yang bertanya lebih lanjut. Mereka hanya sibuk memilih gelang, cincin, atau kalung yang memikat mata mereka. Namun, di balik keberuntungan itu, teror mulai menyebar. Tidak hanya Lina yang dihantui pocong, kini para pembeli lainnya mulai mengalami hal serupa. Seorang pemuda bernama Darman, yang membeli cincin untuk melamar kekasihnya, mendapati dirinya terbangun di tengah malam karena suara cekikikan aneh di kamarnya. Saat menyalakan lampu, ia melihat bayangan pocong melompat keluar dari sudut gelap ruangan. "Apa-apaan ini? Siapa kau?" teriak Darman dengan napas tersengal. Tapi pocong itu hanya berdiri di sana, menatap dengan mata kosong, sebelum menghilang begitu saja. Darman yakin itu bukan mimpi. Esoknya, cincin yang ia kenakan terasa panas, seperti membakar kulitnya. Ia coba melepasnya, tapi cincin itu seolah menyatu dengan jarinya. Hal serupa dialami Srikanti, seorang ibu rumah tangga yang membeli kalung untuk meningkatkan rezeki keluarganya. Sejak memakai kalung itu, dia mulai mendengar bisikan-bisikan aneh di telinganya. Bisikan itu semakin keras di malam hari, menyebutkan namanya dengan nada yang menyeramkan. "Sri, kembalikan, kembalikan." Bisikan itu membuatnya terbangun dalam peluh dingin. Setiap kali dia membuka mata, terlihat bayangan pocong berdiri di samping tempat tidurnya. Ketakutan mulai menjalar di desa, tapi tak ada yang berani berbicara. Mereka yang dihantui memilih diam, takut kehilangan keberuntungan yang mereka dapatkan. Namun, ketakutan itu memuncak saat seorang pedagang pasar bernama Marwan ditemukan tewas di rumahnya. Wajahnya membiru, dengan ekspresi ketakutan yang membeku di matanya. Di tangannya, ada gelang yang dibeli dari toko Mbah Kartiem. Desa mulai dipenuhi cerita-cerita seram tentang para pembeli aksesoris di toko warisan Sukma.
Mereka bermimpi buruk setiap malam, melihat pocong-pocong mengelilingi tempat tidur mereka, atau mendengar suara langkah berat yang semakin mendekat. Namun, keinginan akan keberuntungan membuat mereka tetap datang ke toko itu. Bahkan, beberapa orang menganggap itu adalah uji nyali untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mbah Kartiem tetap tenang. Setiap kali seseorang bertanya tentang rumor yang beredar, wanita tua itu hanya tersenyum dan berkata, jika keberuntungan tidak datang tanpa pengorbanan. Namun, korban terus berjatuhan. Seorang petani bernama Suradi yang membeli gelang untuk melunasi hutang, mengalami kecelakaan aneh. Saat sedang mencangkul di ladangnya, ia merasa tanah di sekelilingnya berubah menjadi lumpur yang menghisap. Ia berteriak minta tolong, tapi saat warga datang untuk menolong, ia ditemukan tergeletak dengan wajah penuh ketakutan. Kejadian-kejadian ini mulai menarik perhatian Adi Wicaksono, seorang jurnalis lepas yang kebetulan sedang mengunjungi keluarganya di desa tersebut. Adi mendengar cerita-cerita seram dari warga dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Toko itu bukan toko biasa, pikir Adi. Ia memutuskan menyelidiki lebih jauh, meski ibunya sudah memperingatkan, jangan macam-macam dengan Mbah Kartiem nak. Dia bukan orang sembarangan. Adi mulai mengumpulkan cerita dari para korban, meski banyak yang takut berbicara. Namun, satu cerita dari Lina membuatnya yakin bahwa aksesoris dari toko itu adalah sumber teror. Aku ingin mengembalikannya, tapi toko itu sudah tidak ada lagi, kata Lina dengan wajah pucat. Gelang ini seperti melekat di kulitku, dan aku merasa ada yang terus mengawasi. Di malam yang sama, Adi memutuskan mendatangi lokasi toko Mbah Kartiem. Namun, ketika tiba di lokasi tujuan, ternyata toko itu tampak kosong dan gelap. Tak ada tanda-tanda kehidupan, hanya aroma busuk yang menyengat di udara. Adi merasa ada yang tidak beres, tapi ia tetap masuk, berharap menemukan petunjuk. Saat melangkah masuk ke dalam toko yang gelap, ia mendengar suara cekikikan pelan dari sudut ruangan. Jantungnya berdetak kencang, dan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Saat menyalakan senter, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sederet pocong berdiri di belakang etalase, menatapnya dengan mata kosong. Adi terpaku, tubuhnya tidak bisa bergerak. Pocong-pocong itu perlahan melompat mendekatinya, dan suara cekikikan semakin keras. Adi tahu, ia telah membuka pintu ke sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Karena itu, dengan bermodal membaca surat Al-Fatihan dan ayat kursi, ia keluar dari toko itu tanpa dikejar pocong-pocong yang menerornya. Pengalaman pahit yang dialami di toko warisan Sukma, diceritakan Adi pada Arya Wijaya, sahabat sepermainannya semasa kecil. Arya yang terkenal dengan sifat skeptisnya terhadap hal-hal gaib, hanya tersenyum sembari tertawa ngakak. Bagi Arya, segala sesuatu pasti memiliki penjelasan logis. Namun, setelah mendengar cerita Adi, Lina dan korban-korban lainnya, merangsang rasa ingin tahunya kian memuncak. Dalam pikirannya, semua cerita mistis dan klinik itu harus diungkap, bukan hanya untuk menghentikan teror, tetapi untuk menyelamatkan warga desa. Suatu malam, Arya dan Adi memberanikan diri mendekati toko warisan Sukma. Keduanya memperhatikan dari kejauhan, bersembunyi di balik semak-semak. Mbah Kartiem tampak sibuk, mengaduk-aduk sesuatu di dalam toko yang diterangi cahaya remang lampu minyak. Arya mencatat setiap gerakan wanita tua itu dengan seksama. Namun, ia belum cukup berani untuk masuk dan bertanya langsung. Ia tahu, butuh lebih dari sekadar keberanian untuk menghadapi hal ini. Dengan pertimbangan matang, Arya mengajak Adi meminta bantuan Mbah Rekso Sosrobumi, seorang dukun yang tinggal di desa tetangga. Mbah Rekso terkenal mampu menangani masalah mistis. Awalnya Mbah Rekso enggan membantu, tetapi setelah Arya dan Adi memohon dengan menjelaskan bahwa hidup banyak orang dalam bahaya, akhirnya Mbah Rekso setuju membantu. Mereka bertemu di rumah Mbah Rekso pada tengah malam, di mana suasana semakin mencekam dengan suara burung hantu dan angin yang menerpa dedaunan. Mbah Rekso memulai dengan ritual pembukaan, membakar kemenyan dan membaca mantra. Dalam suasana yang penuh keheningan, ia mencoba melihat lebih dalam ke sumber kekuatan mistis toko warisan Sukma. Mata Mbah Rekso tiba-tiba terbuka lebar, selanjutnya berkata dengan suara bergetar. Aksesoris yang dijual itu dibuat dari tali pocong yang dicuri dari kuburan. Setiap tali membawa kutukan arwah yang penuh dendam. Arya terdiam sejenak, mencoba mencerna informasi tersebut. Jadi setiap orang yang membeli aksesoris itu, secara tidak langsung telah membawa pulang kutukan, tanyanya dengan nada tak percaya. Mbah Rekso mengangguk pelan. Benar. Tali pocong adalah simbol ikatan terakhir antara dunia ini dan dunia mereka. Dengan mengambilnya, kau tidak hanya merusak kedamaian mereka, tapi juga membangunkan amarah yang tak terpadamkan.
Arya merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak pernah membayangkan di balik keindahan aksesoris yang dijual Mbah Kartiem, tersembunyi kekuatan gelap yang mematikan. Kalau begitu, kita harus menghentikan ini, kata Arya dengan suara bergetar. Tapi ini tidak akan mudah, jawab Mbah Rekso. Kartiem bukan orang biasa. Dia menggunakan kekuatan hitam yang sangat kuat. Kita harus berhati-hati. Karena itu Adi bersama Arya dan Rekso mulai merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan. Langkah awalnya, mereka memutuskan mengunjungi kuburan, yang diduga menjadi tempat Mbah Kartiem mengambil tali pocong. Saat malam tiba, mereka membawa lampu minyak dan perlengkapan ritual. Langkah mereka terasa berat, disertai suara aneh yang terus mengikuti di sepanjang perjalanan. Saat tiba di kuburan, suasana terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin dingin berhembus kencang, dan bayangan pepohonan seperti menari di bawah cahaya bulan. Mbah Rekso mulai membaca mantra untuk melindungi mereka, sementara Arya dan Adi menggali salah satu kuburan yang tampak baru. Benar saja, mereka menemukan kain kafan yang telah robek dan tali pocong yang hilang. Ini buktinya, kata Arya sambil menunjukkan kain kafan tersebut. Kita harus membawa ini sebagai bukti kepada warga. Namun, sebelum mereka sempat pergi, suara tawa mengerikan menggema di udara. Sosok bayangan hitam muncul dari balik pohon beringin tua. Berani sekali-kalian mengusik urusanku, suara itu menggeram. Suara geraman itu membuat Adi, Arya dan Mbah Rekso hanya bisa terpaku, sementara bayangan itu semakin mendekat. Mbah Rekso dengan cepat mengambil segenggam garam dari kantungnya, melemparkan ke arah bayangan itu sambil membaca mantra. Bayangan tersebut menjerit dan lenyap seketika, tetapi suasana tetap dipenuhi ketegangan. Mbah Rekso menarik napas panjang. Kita harus segera pergi sebelum dia kembali. Mereka bergegas meninggalkan kuburan dengan bukti yang mereka temukan. Di perjalanan pulang, Arya dan Adi merasa tekadnya semakin kuat. Keduanya tahu, temuan ini baru permulaan dari perjuangan panjang menghentikan teror Mbah Kartiem. Tapi mereka juga sadar, melawan kegelapan tidak pernah tanpa konsekuensi. Temuan bukti di makam yang digali bersama Adi dan Mbah Rekso, meyakinkan Arya jika dirinya dalam bahaya besar. Namun, rasa tanggung jawab terhadap keselamatan warga desa memaksanya untuk bertindak. Malam itu, dengan suara bergetar, didampingi Adi dan Mbah Rekso, ia mengumpulkan beberapa tokoh dan sesepuh desa di balai desa. Ia mengungkapkan kebenaran tentang tali pocong yang digunakan Mbah Kartiem untuk membuat aksesoris. Ia menceritakan semua temuannya bersama Adi, termasuk peran Mbah Rekso dalam membantu mengungkap misteri ini. Awalnya, warga mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi saat Arya menyebut nama Mbah Kartiem, keributan pun pecah. Beberapa warga membela Mbah Kartiem, mengatakan mereka merasa hidupnya berubah menjadi lebih baik setelah memakai aksesoris tersebut. Yang lain, meski takut, mulai meragukan keselamatan mereka sendiri setelah mendengar cerita Arya. Di tengah keributan, tiba-tiba Mbah Kartiem muncul dengan langkah tenang, tapi tatapannya tajam seperti belati. Dengan suara parau, dia menuduh Arya sebagai pembohong dan penghasut. Apa yang kau tahu tentang keberuntungan? Kau hanya iri pada mereka yang lebih beruntung darimu, seru Mbah Kartiem, yang membuat warga terdiam. Tatapan matanya menusuk langsung ke arah Arya dan Adi, seolah ingin melumpuhkannya di tempat. Arya tak gentar. Keberuntungan macam apa yang kalian dapatkan? Jika itu berasal dari arwah yang marah, maka itu bukan keberuntungan, tapi kutukan, balas Arya dengan tegas. Namun, Mbah Kartiem hanya tersenyum dingin. Ia mengangkat tangannya dan berkata, baiklah, jika kalian ingin percaya pada bocah ini, silakan saja. Tapi ingat, keberuntungan tak akan datang dua kali. Meski sudah diberi peringatan, sebagian besar warga memilih mengabaikan Arya. Beberapa bahkan kembali ke toko warisan Sukma malam itu, untuk membeli lebih banyak aksesoris. Melihat fakta itu, Arya dan Adi merasa frustrasi, tetapi mereka tahu usahanya belum selesai. Bersama Mbah Rekso, mereka menyusun rencana untuk menghancurkan toko itu, sehingga Mbah Kartiem tak bisa melanjutkan perbuatannya. Namun, situasi berubah drastis ketika Mbah Rekso mendadak meninggal keesokan harinya. Tubuhnya ditemukan di tengah hutan, dengan wajah penuh ketakutan dan tubuh membiru seolah-olah dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Warga gempar, tetapi Mbah Kartiem hanya menggelengkan kepala dan berkata dengan suara rendah, itulah akibatnya jika bermain-main dengan hal yang tidak kau pahami. Kabar kematian misterius Mbah Rekso membuat Arya dan Adi menilai, kematian Mbah Rekso bukan sebuah kebetulan. Mereka tahu tragedi yang menimpa Mbah Rekso adalah peringatan dari Mbah Kartiem, atau mungkin dari sesuatu yang lebih gelap yang melindungi dirinya.
Namun, rasa takut tak menghentikannya. Keduanya memutuskan untuk bertindak sendirian. Malam itu, mereka menyelinap ke toko warisan Sukma dengan membawa bensin dan obor. Saat Arya dan Adi mendekati toko, hawa dingin yang menusuk terasa semakin kuat. Suara-suara aneh mulai terdengar dari balik pohon-pohon di sekitar toko. Tawa kecil, bisikan samar, dan langkah kaki tanpa wujud yang membuat keduanya nyaris kehilangan keberanian. Tapi mereka terus melangkah, bertekad menyelesaikan misinya. Ketika mereka berdiri di depan pintu toko, suara berat yang serak terdengar dari dalam. "Ya, apa kau pikir mampu menghentikanku?" Suara itu bukan hanya suara Mbah Kartiem, melainkan campuran dari berbagai suara lain, seolah-olah ada puluhan makhluk berbicara bersamaan. Suara dengan atmosfer menakutkan itu membuat Arya dan Adi menggigil, tetapi mereka segera menyalakan obornya, melemparkan bensin ke arah toko yang terbuat dari kayu itu. Namun, sebelum sempat membakar toko itu, sebuah bayangan besar muncul di belakang mereka. Sesuatu yang tinggi, dengan tubuh terbungkus kain putih kotor dan mata merah menyala, berdiri diam di tengah jalan. Pocong itu hanya menatap Arya dan Adi, tanpa bergerak, tetapi tatapannya membawa teror yang luar biasa. Keduanya mencoba melangkah mundur, tetapi tubuhnya terasa membeku. Di saat yang sama, pintu toko terbuka perlahan, memperlihatkan Mbah Kartiem yang tersenyum dingin di dalam. "Kau tidak akan pernah menang, nak," katanya dengan suara yang menggema. "Mereka bukan sekadar arwah. Mereka adalah penjaga, dan kau baru saja memanggil mereka semua." Kalimat ancaman Mbah Kartiem itu membuat Arya dan Adi tahu bahwa mereka harus segera pergi, tetapi langkahnya terasa berat. Keduanya hanya bisa melihat bayangan-bayangan lain mulai bermunculan di sekitar toko, semakin mendekat. Dengan sisa keberanian yang mereka miliki, keduanya secara bersamaan berlari meninggalkan tempat itu, meninggalkan obornya jatuh di tanah. Api kecil mulai menyala, tetapi tak cukup untuk membakar toko itu. Warga desa yang mendengar kegaduhan itu keluar dari rumah mereka, tetapi hanya menemukan toko warisan Sukma tetap berdiri kokoh. Namun, mereka juga melihat Arya dan Adi berlari dengan wajah pucat pasi, seolah-olah keduanya baru saja melihat kematian. Malam itu, teror di desa Kalisosok semakin terasa nyata, tetapi tak ada yang tahu bagaimana cara menghentikannya. Malam itu, langit desa Kalisosok memancarkan cahaya merah samar, seperti pertanda akan datangnya malapetaka. Angin berhembus kencang, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Warga desa mulai mendengar suara tangisan pilu yang menggema di setiap sudut rumah, seolah-olah desa tersebut telah berubah menjadi tempat para arwah berdansa dengan kematian. Lina yang sebelumnya telah membuang gelangnya, mendapati benda itu kembali tergeletak di atas mejanya dengan bercak darah yang belum mengering. Melihat itu, tubuhnya gemetar, yang tanpa sadar membuatnya terisak ketakutan. Namun, bukan hanya Lina. Semua pembeli aksesoris Mbah Kartiem mengalami hal serupa, barang yang mereka buang kembali dalam keadaan lebih mengerikan. Sosok pocong dengan wajah penuh luka, kini tak lagi sekadar bayangan di balik jendela. Mereka berdiri di halaman rumah, memanggil nama pemilik aksesoris sambil memancarkan aura kebencian yang menusuk tulang. Salah satu warga, Darto Buono, mencoba melawan dengan membaca doa, tapi pocong itu melangkah semakin dekat, meninggalkan bekas jejak api di tanah. Arya dan Adi yang masih dalam trauma setelah kematian Mbah Rekso, tahu bahwa peristiwa yang dialami para pemilik aksesoris dari toko Mbah Kartiem adalah puncak amarah arwah-arwah yang telah dipermainkan. Karena itu, keduanya kembali mendatangi rumah Mbah Kartiem, tapi kali ini mereka melabrak dengan membawa keberanian yang dibalut keputusasaan. "Mbah, lihat apa yang telah kau lakukan," teriak Arya dengan menunjuk ke arah desa, yang kini dipenuhi jerit ketakutan. Namun, Mbah Kartiem hanya tersenyum sinis. "Ini bukan urusanku, Arya. Mereka yang memilih untuk membeli. Aku hanya perantara," jawabnya, suaranya dingin seperti udara malam. Ia tetap bergeming, mengabaikan jeritan warga yang mulai memadati halaman rumahnya. Ketegangan memuncak saat salah satu pocong, yang lebih tinggi dan menyeramkan dari lainnya, muncul di pintu rumah Mbah Kartiem. Sosok itu mengenakan kain kafan yang tampak lebih usang, dengan mata kosong menatap langsung ke arah perempuan tua itu. Warga yang berkumpul mulai mundur perlahan, meninggalkan Arya di depan pintu bersama pocong tersebut. Mbah Kartiem tampak pucat untuk pertama kalinya. "Kalian tidak bisa menyentuhku. Aku dilindungi," serunya, mengangkat sebuah kalung dengan liontin aneh yang tampak berpendar dalam gelap. Namun, pocong itu melangkah lebih dekat, mengabaikan ancamannya. Sementara itu, Arya dan Adi mulai merasakan desakan dari arwah lain yang memenuhi desa. Mereka mengerumuni warga, memaksa mereka untuk mengembalikan aksesoris yang telah diambil.
Suara isakan dan jeritan memenuhi udara, membuat malam itu terasa seperti neraka yang turun ke bumi. Melihat kondisi yang sangat mencekam itu, Arya mencoba mengingat doa yang pernah diajarkan Mbah Rekso sebelum meninggal. Dengan tangan bergetar, ia mulai membaca doa tersebut dengan suara keras. Pocong yang berdiri di hadapan Mbah Kartiem tampak terhenti, tetapi hanya beberapa detik sebelum kain kafannya mulai meradang, mengeluarkan asap hitam pekat. "Arya, hentikan! Kau akan menghancurkan semuanya," teriak Mbah Kartiem, tapi Arya tak peduli. Ia melanjutkan doanya, sementara pocong itu perlahan mendekat ke Mbah Kartiem dengan kain kafan yang terbakar, menciptakan bayangan yang menyerupai sosok neraka. Tiba-tiba, pocong tersebut meraih kalung di leher Mbah Kartiem dan menariknya hingga putus. Saat liontin itu jatuh ke tanah, jeritan Mbah Kartiem menggema, membuat semua warga menutup telinga mereka. Terlihat tubuh Mbah Kartiem mulai mengejang, sementara pocong lain yang ada di desa mulai menghilang satu persatu, meninggalkan hawa dingin yang menusuk. Namun, ini belum berakhir. Liontin itu retak dan mengeluarkan cairan hitam yang menyebar di tanah. Sosok pocong terakhir itu menatap Arya sebelum lenyap, seolah memberinya pesan yang tak terucapkan. Arya berdiri dengan nafas tersengal, ia menyadari peristiwa ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Warga yang sebelumnya memohon bantuan Arya kini terdiam, menatap mayat Mbah Kartiem yang terbujur kaku dengan ekspresi ketakutan yang mengerikan. Desa Kalisosok diliputi keheningan, tapi rasa takut itu tak kunjung hilang. Mereka tahu arwah-arwah itu telah pergi, tetapi dosa yang telah diperbuat tak akan pernah bisa dihapus sepenuhnya. "Kalian semua harus berdoa," kata Arya dengan suara pelan namun tegas. "Hanya itu cara kita bisa selamat." Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bayangan Mbah Kartiem dan arwah-arwah pocong akan menghantui desa untuk waktu yang lama. Pada suatu pagi, seorang warga bernama Suryono yang terkenal jujur dan polos, menceritakan pada beberapa warga yang ditemui di warung kopi di sebelah balai desa. Menurut dia, semalam bermimpi ditemui almarhum Mbah Rekso yang membantu Arya dan Adi melawan Mbah Kartiem. Dalam mimpi itu Mbah Rekso memberikan petunjuk terakhir. Almarhum menyampaikan bahwa kutukan yang ditebarkan Mbah Kartiem itu akan selesai jika kita memakamkan ulang para jasad yang tali pocongnya dicuri, kata Suryono dengan suara berat. Mendengar cerita itu, Arya dan Adi segera mengambil inisiatif. Bersama warga, mereka menggali kembali makam-makam yang telah dinodai perbuatan Mbah Kartiem. Proses pemakaman ulang itu dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Setiap jasad dimandikan ulang dan dibungkus dengan kain kafan baru. Para warga yang hadir tak henti-hentinya melantunkan doa, berharap jiwa-jiwa yang terganggu dapat kembali beristirahat dengan tenang. Saat pemakaman terakhir selesai, langit yang selama ini kelabu mulai cerah. Angin dingin yang terus-menerus berhembus pun perlahan menghilang, digantikan kehangatan matahari pagi. Para arwah pocong yang menghantui desa itu satu persatu menghilang, meninggalkan keheningan yang damai. Namun, kenangan akan Mbah Kartiem tetap membekas di hati warga desa Kalisosok. Setiap kali melewati bekas toko warisan Sukma, mereka merasakan hawa dingin yang mengingatkan pada kejadian mengerikan itu. Toko tersebut dibiarkan kosong, menjadi monumen bisu atas keserakahan yang membawa kehancuran. Sedangkan Arya dan Adi yang telah berjuang untuk mengungkap kebenaran, akhirnya kembali ke kehidupannya yang tenang. Namun, setiap malam, sebelum tidur, mereka selalu teringat pada wajah-wajah para arwah yang pernah memohon keadilan. Dia tahu, meskipun semuanya telah berakhir, dunia ini tetap penuh misteri yang tak sepenuhnya bisa dipahami. Tamat.